Halo semuanya, saya Jonathan Herdioko. Saya adalah pengajar di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Kertawacana, bagian pemasaran. Di sini saya akan sedikit membicarakan tentang sustainable marketing. Oke, sustainable marketing. Dari judulnya saja kita bisa lihat ada kata-kata marketingnya, tentunya adalah pemasaran atau beriklan. Jadi di sini sustainable marketing itu lebih menekankan pada bagaimanakah sebuah perusahaan itu beriklan untuk memperhatikan tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi bagaimanakah dia memasarkan produk, barang, ataupun jasa mereka yang berdampak bagi lingkungan. Jadi misalnya mereka bisa memasarkan sesuatu dengan mempromosikan sekalian bagaimanakah produk kita itu misalnya hijau atau bermanfaat bagi lingkungan, atau bisa dipakai untuk menggunakan barang-barang yang recyclable. Recyclable itu bahasa Indonesianya adalah yang dapat didaur ulang. UMKM, ya, usaha kecil menengah mikro, saat ini merupakan sebuah usaha yang tampaknya kalau kita lihat ke belakang adalah usaha yang selama pandemi itu paling bertahan ya di antara berbagai macam jenis usaha yang lain. Nah, kenapa kok mereka perlu melakukan konsep sustainable marketing? Jadi sustainable marketing sendiri bagi UMKM itu sangat penting hal ini karena terutama untuk kelangsungan UMKM itu sendiri. Jadi UMKM itu dapat bertahan di tengah-tengah gelombang mungkin misalnya serangan-serangan dari perusahaan-perusahaan yang besar yang mungkin mereka menggunakan bahan yang tidak dapat di recycle atau bagaimanapun begitu. Nah, UMKM karena mereka kecil, mereka bisa memanfaatkan berbagai macam produk yang ada di sekitar mereka yang mungkin dapat di recycle, mungkin dari kiri kanan mereka, mungkin dapat dipakai juga untuk keberlangsungan masyarakat sekitar supaya tidak hanya sustainable bagi secara ekonomi tapi juga bisa memajukan masyarakat di sekitar mereka. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk milenial, tentunya milenial adalah masa depan bangsa ya. Jadi sustainable marketing itu penting bagi kalian, terutama untuk generasi milenial, karena itu merupakan salah satu sistem atau sebuah konsep yang memang akan membutuhkan generasi milenial untuk lanjutkan. Mengapa? Karena generasi milenial itu lebih menekankan kepada penggunaan digitalisasi dan penggunaan cara beriklan dan mempromosikan bagaimanakah kedepannya penggunaan barang-barang yang lebih ramah lingkungan itu seperti apa. Contohnya Go Green. Kita bisa melihat bagaimanakah banyak milenial menggunakan barang-barang yang atau peduli pada penggunaan barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Nah, tentunya kalau sustainable marketing pada generasi milenial lebih bisa dimanfaatkan, lebih bisa disebarluaskan dengan baik, tentunya akan lebih bermanfaat bagi tidak hanya lingkungan, tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oke, media sosial. Ya, kita bisa melihat bahwa tampaknya sekarang tidak ada yang tidak bermedia sosial, mulai dari orang dewasa yang usia sudah di atas 60 tahun, sampai mungkin generasi yang muda, usia belasan tahun, semuanya menggunakan media sosial. Nah, generasi milenial tentunya sebagai salah satu kelompok di dalam pengguna media sosial itu bisa membantu juga atau bisa merupakan referensi bagi UMKM untuk mempromosikan bagaimanakah supaya sustainable marketing itu bisa dijalankan. Jadi begini, generasi milenial bisa mendukung UMKM dalam memberikan ide-ide, inovasi, dalam membantu membuat konten-konten yang bisa diunggah di media sosial bahwa UMKM tertentu itu memiliki cara pemasaran yang luar biasa atau memiliki produk ataupun jasa yang mereka tawarkan yang sudah menggunakan sustainable marketing. Jadi generasi milenial itu bisa mendukung siapapun yang kemudian bisa, terutama UMKM di sini, untuk membantu supaya pemasaran medianya itu bisa sustainable. Masa depan sustainable marketing bagi UMKM, sebetulnya kalau mau jujur tidak hanya bagi UMKM saja, tapi hampir seluruh lini bisnis saya rasa itu perlu memperhatikan dan mempedulikan sustainable marketing.
Jadi kita bisa lihat dengan kasus-kasus yang ada di lapangan, kalau kita di Jogja gitu misalnya, kemarin sempat ada masalah dengan sampah. Nah, itu menunjukkan bagaimanakah mungkin sustainable marketing atau cara beriklan bagi produk-produk yang ada di negara kita, di Jogja atau dimanapun, itu bisa menunjukkan bahwa kita perlu pengelolaan sampah yang bagus. Kita perlu menggunakan barang-barang yang recyclable. Kita bisa menggunakan barang-barang yang kemudian ramah lingkungan dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Masalah yang ditimbulkan oleh sampah itu tidak hanya saja karena bau dan aroma, tapi juga berdampak bagi lingkungan. Nah, kita sebagai negara yang cukup besar, negara penduduk keempat terpadat di dunia, tentu salah satunya masalahnya adalah tentang sampah dan penggunaan barang-barang yang tidak ramah lingkungan. Sustainable marketing yang tidak hanya bagi UMKM, tapi juga bagi semua lini produk itu menunjukkan bagaimanakah kita itu perlu peduli pada hal-hal yang kemudian bermanfaat bagi keberlangsungan ekonomi, lingkungan, dan semuanya yang ada di elemen-elemen masyarakat. Sekali lagi, tidak hanya semata-mata untuk mencari laba, tapi juga untuk kelangsungan hidup kita selama-lamanya. Kurang lebih seperti itu.